Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Cynthia Agustin. Hari ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Sistem Informasi Klinik Sahabat Hewan dalam Penerapan Human-Computer Interaction. Latar belakang masalah dalam tugas akhir ini yang pertama adalah sebelumnya Klinik Sahabat Hewan sudah mempunyai website. Karena website yang ada hanya menyulitkan pelanggan dan mencantumkan sedikit informasi pelanggan, cenderung hanya diberikan informasi seputar klinik yang sangat sedikit, seperti biaya perawatan, nomor telepon, alamat, jam buka, dan jam tutup. Yang kedua, untuk menarik perhatian pelanggan, maka website tersebut dibuat lebih atraktif dengan adanya informasi-informasi yang seputar informasi tentang informasi klinik, informasi dokter, informasi biaya cek kesehatan hewan peliharaan, fasilitas yang disediakan maupun tanya jawab tentang permasalahan hewan peliharaan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi klinik sahabat hewan dalam memberikan informasi yang lengkap menggunakan human-computer interaction. Yang kedua, bagaimana efektivitas dan sejauh mana penerapan human-computer interaction pada sebuah sistem informasi. Pada penelitian ini, yang pertama metode alternatif pengembangan website yaitu prototype. Metode prototype membantu dalam mendesain secara lebih lengkap sesuai kebutuhan pengguna, sehingga akan menghasilkan desain baru yang mampu meningkatkan minat pengunjung. Yang kedua, metode pengembangan website yaitu user-centered design. Tujuan penggunaan metode user-centered design ini adalah untuk mengatasi masalah ketidakmampuan pengguna dalam menggunakan sistem, dan diharapkan pengguna mampu mengetahui fungsi sistem hanya dalam sekali pakai. Yang ketiga, metode pengumpulan data yaitu metode sekunder dan primer. Tahapan user-centered design. Yang pertama, spesify the content of use, mengidentifikasi orang yang akan menggunakan sistem untuk menjelaskan untuk apa dan dalam kondisi seperti apa mereka akan menggunakan sistem spesifik. Yang kedua, user and organizational requirement, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, produce design solution, membangun desain sebagai solusi dari sistem yang sedang dianalisis. Yang keempat, evaluate design, yaitu mengevaluasi desain yang sedang dikerjakan. Uji validitas. Uji validitas akan menjabarkan bahwa angket merupakan komponen pengukuran suatu pernyataan yang dapat dinyatakan valid atau benar. Uji reliabilitas. Reliabilitas akan menjabarkan bahwa angket selalu konsisten dalam mengukur gejala dari pertanyaan yang sama. Usability testing. Yang pertama, learnability, ukuran bagi pengguna dalam memahami kebiasaan pengunjung suatu website. Yang kedua, memorability, ukuran bagi pengguna sehingga website akan mudah diingat. Yang ketiga, efisiensi, situs yang efisien dapat menyajikan informasi dengan cepat. Yang keempat, error, menghindari adanya link yang tidak berfungsi atau halaman web yang masih dalam proses pembuatan. Yang kelima, satisfaction, kepuasan pengunjung dalam menginginkan situs yang dapat dengan mudah digunakan. Dan validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dengan jumlah DF58 adalah 0,2542. Pernyataan pada penelitian ini telah dinyatakan valid karena keseluruhan pernyataan mempunyai nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Uji reliabilitas pada tiap nilai menyatakan reliable, yang berarti ke-28 instrumen dinyatakan reliable atau memenuhi persyaratan. Jika alfa di antara 0,70 sampai 0,90, maka reliabilitas atau tingkat terbuktinya tinggi. Usability testing. Dari 60 responden kuesioner, berdasarkan hasil analisa dari 28 instrumen pernyataan sebelumnya, didapatkan data tidak ada masalah. Skor learnability yaitu 85,4, efisiensi 88,4, memorability 88. Mari kita ke websitenya. Yang pertama kita harus menulis kliniksahabathewan.com. Lalu mencarinya, terdapat kliniksahabathewan.com. Kita klik. Ini adalah menu tampilan awal Klinik Sahabat Hewan.
Yang pertama adalah kita coba About Us. Di About Us terdapat dokter yang praktek di klinik sahabat hewan dan kenapa pelanggan harus ke klinik sahabat hewan. Yang kedua adalah service. Di service terdapat layanan yang ada di klinik sahabat hewan, yaitu pet clinic, pet shop, pet hotel, dan pet salon. Ada menu info. Di menu info terdapat jadwal praktek dokter, daftar harga perawatan di klinik sahabat hewan. Ada menu testimonial. Menu testimonial yaitu menu kita bisa melihat review dari pelanggan yang sudah pernah ke klinik sahabat hewan. Juga kita bisa mereview klinik sahabat hewan di sini. Yang terakhir, kontak. Di menu kontak terdapat alamat klinik sahabat hewan, ada email, ada telepon, dan sosial media klinik sahabat hewan. Lalu ada video chat di mana kita bisa bertanya kepada admin klinik sahabat hewan. Jika admin sahabat hewan tidak bisa menjawab pertanyaan, maka pertanyaan tersebut akan dijawab via WhatsApp oleh dokter yang ada di klinik sahabat hewan.